Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita hari ini mensuguhkan sebuah gambaran yang indah dan penuh harapan tentang kerajaan Mesias atau kerajaan yang akan datang. Di mana gambaran ini sungguh luar biasa, bukan? Seekor singa yang biasanya buas dan memangsa, kini makan jerami seperti seekor lembu. Anak kecil yang rentan dapat bermain dengan aman di dekat ular berbisa tanpa takut. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kita pada hari ini? Yang pertama, kehancuran sifat dosa dan kebencian. Singa, beruang, dan ular adalah simbol dari kekuatan alam yang seringkali menakutkan dan merusak. Dalam konteks spiritual, mereka bisa melambangkan sifat dosa yang membawa kehancuran dan kebencian. Namun, di dalam kerajaan Allah, kerajaan Mesias, kerajaan yang akan datang, sifat-sifat ini berubah total. Kehidupan yang tadinya penuh permusuhan dan bahaya, kini menjadi damai dan harmonis. Ini adalah janji bahwa di dalam Kristus, sifat-sifat dosa yang merusak dalam kehidupan kita, dalam diri kita, bisa diubahkan menjadi kasih dan kebaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, damai yang melampaui logika manusia. Secara alami, mustahil bagi singa dan lembu untuk hidup berdampingan. Demikian juga sulit bagi kita untuk membayangkan sebuah dunia di mana segala konflik dan permusuhan sirna. Namun, itulah yang dijanjikan oleh Tuhan, kedamaian yang ditawarkan oleh Kristus. Bukan sekedar perdamaian politik atau perdamaian sosial, tetapi sebuah perdamaian yang sejati, yang berakar dari dalam hati, yang sudah diperbaharui. Damai ini melampaui logika dan pemahaman kita, karena damai ini adalah karya Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, harapan untuk masa depan yang cemerlang atau yang lebih indah. Maka firman Tuhan ini memberikan kita harapan yang besar. Meskipun kita masih hidup di dunia yang penuh kekerasan, penuh ketidakadilan, penuh kebencian, tetapi kita memiliki janji akan masa depan yang lebih indah, yang lebih cemerlang, yang lebih bersinar. Kita tahu bahwa suatu hari nanti segala sesuatu akan dipulihkan di dalam Kristus.
Pengharapan inilah yang menguatkan kita untuk terus hidup dalam iman, menabur benih-benih kasih, dan menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan kasih setiamu yang memberkati kehidupan kami, sehingga kami dapat menantikan pengharapan masa depan yang lebih indah, yang telah Engkau janjikan dalam setiap kehidupan yang menerima Engkau menjadi juru selamat, yang menerima Engkau dalam kehidupan rohani, spiritual, dan iman. Karena itu Tuhan, biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah kami dan setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.